Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kita mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yuk kita menyanyi sama-sama ya. Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Nah anak-anak, kita mau lihat yuk apa evaluasinya untuk minggu ini. 1. Di kota manakah anak-anak Imam Skewa tinggal? 2. Berapakah anak Imam Skewa? 3. Setelah menjadi percaya, mereka yang pernah melakukan sihir membakar kitab-kitabnya seharga titik-titik. Nah anak-anak diisi ya setelah mendengarkan cerita ini. Dan ayat hafalannya untuk minggu ini terambil dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah anak-anak, cerita minggu kemarin bahwa Paulus diadukan kepada Gubernur Galio dan orang mengatakan bahwa Paulus di sini mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Lalu Galio katakan, kalau tentang kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, aku akan urus. Karena Galio kan
orang Romawi anak-anak ya. Tetapi kalau urusan agamamu atau hukummu sendiri, uruslah sendiri. Sana udah pergi-pergi, jangan bikin pusing. Orang-orang itu diusir sama gubernur yang pada saat itu berkuasa. Nah, sekarang Paulus dari Korintus dia melanjutkan perjalanannya ke Efesus. Sesampainya di Efesus, Paulus mulai mengajar di rumah-rumah ibadat, di sinagoge, dan dia mulai meyakinkan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia memberitakan keselamatan kepada banyak orang dengan berani. Pokoknya supaya mereka kenal dan supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Paulus juga banyak melakukan mujizat-mujizat. Banyak yang disembuhkan anak-anak. Banyak yang dilepas dari kuasa-kuasa iblis. Dan bahkan sapu tangannya yang dipakai oleh Paulus untuk mendoakan orang. Dipakai juga sama orang-orang. Dan ternyata bisa menyembuhkan orang lain juga. Wih, hebat banget ya anak-anak ya. Nah, semua orang didoakan. Dan masih ada lagi. Masih banyak lagi yang disembuhkan. Nah, mereka pakai sapu tangan itu untuk menyembuhkan orang-orang anak-anak. Tetapi ya akibatnya dukun-dukun di daerah Efesus itu atau tukang-tukang sihir jadi pada ikut-ikutan pakai nama Tuhan Yesus untuk menjampi-jampi kalau mau menyembuhkan orang lain. Ya, pakai jampi-jampi nama Tuhan Yesus. Mereka pikir seperti Paulus yang pakai nama Tuhan Yesus, mereka bisa menyembuhkan atau mengusir iblis. Nah anak-anak, masalahnya mereka itu nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga yang dialami oleh 7 orang anak imam Skewa, ya, yang coba mengusir iblis dari seseorang. Mereka katakan dalam nama Yesus. Tapi ternyata orang yang kerasukan malah marah-marah. Malah mengatakan, kalau Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Tetapi kamu siapa? Ngusir-ngusir aku. Ya, orang yang kerasukan iblis tadi malah menyerang anak-anak imam Skewa. Kenapa demikian? Karena anak-anak imam Skewa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya memanfaatkan nama Tuhan Yesus. Supaya mereka terlihat hebat. Nah, orang-orang yang melihat kejadian itu, mereka juga jadi heran. Anak-anak imam Skewa, kok begitu ya? Lalu Paulus juga katakan, udah, jangan heran deh. Mereka memang gak percaya, tetapi mereka menggunakan nama Yesus dengan sembarangan. Nah, orang-orang ini menjadi percaya sama Tuhan Yesus akhirnya anak-anak. Bahkan mereka mulai mengakui kalau mereka juga sama dengan anak-anaknya Imam Skewa pada waktu itu. Memanfaatkan nama Yesus sembarangan. Tetapi sekarang aku mau bertobat, kata mereka. Dan mereka membuang buku-buku sihir itu. Semuanya dibakar anak-anak. Karena mereka mau percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira harga buku itu 50.000 uang perak. Wah, sangat mahal sekali. Nah, anak-anak, melalui cerita tadi kita tahu nama Yesus, nama yang berkuasa menyelamatkan kita dari kesulitan.
ketakutan, maut atau kematian. Iblis takut akan nama Yesus. Maka kita gunakan nama Yesus dengan hormat, bukan untuk bercandaan atau sumpah serapah sembarangan. Seperti, demi Tuhan Yesus aku nggak begitu, aku nggak begini, dan sebagainya. Oleh karena itu ingat, kita tidak boleh menggunakan nama Yesus dengan sembarangan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk tidak menggunakan nama Yesus dengan sembarangan. Dan kita harus menghormati dan taat kepada Engkau saja ya Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadi pelajaran buat kami dan kami selalu diingatkan akan hal ini. Terima kasih ya Bapa, dan terutama lagi firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.